Nah, apa sebab-sebab yang membolehkan tayamum? Pertama, kalau tidak ada air untuk wudhu. Yang kedua, sebabnya itu kalau ada penyakit yang mengakibatkan tidak boleh memakai air. Kemudian yang ketiga, kalau ada air tapi hanya cukup untuk minum manusia atau binatang yang muhtaram, binatang yang dianggap mulia, yakni dia harus dikasih minum. Yang non muhtaram itu yang pertama orang yang meninggalkan sholat wajib. Jadi kalau ada orang nggak biasa sholat, nggak wajib juga dikasih minum itu. Tetap kita utamakan untuk berwudu. Kemudian orang kafir harbi, bukan kafir dhimmi ya, musuh yang menyerang wilayah kaum muslimin itu juga tidak mesti dikasih air minum. Yang ketiga orang murtad. Yang keempat penzina muhson. Zina muhson itu orang sudah pernah menikah tapi dia berzina. Kemudian yang kelima anjing yang menyalak, yang bukan anjing jinak. Yang keenam babi ya. Maka hal ini tidak boleh menjadikan alasan seseorang bertayamum. Ya, tapi ketika ada anjing yang jinak ya, dia kehausan, kita punya air cukup untuk wudhu saja. Kalau diminumkan anjing kita nggak bisa wudhu, maka lebih diutamakan memberi minum tadi, atau sapi atau kucing dan sebagainya lah. Kemudian syarat-syarat tayamum apa saja? Yang pertama, tayamum itu dengan tanah atau debu ya, yang jelas debu. Debu dari tanah, bukan debu dari kasur. Misalnya kasur ada bekas kapuknya itu yang kemudian muncul beterbangan, itu nggak sah untuk tayamum. Kemudian tanahnya harus suci, tidak terkena najis. Sehingga kalau di daerah kandang misalnya ada debunya yang kita khawatir itu bekas kotoran-kotoran binatang, maka juga tidak sah untuk jadi alat tayamum. Yang ketiga, tidak pernah dipakai sebelumnya. Artinya tidak mustakmal debunya itu. Kalau bekas jatuh dari bertayamum maka itu nggak bisa dipakai lagi. Kemudian yang keempat, murni dari campuran. Ini di dalam mazhab Syafi'i ya. Misalnya ada tepungnya, itu nggak boleh. Sehingga tayamum dengan bedak ya nggak boleh, nggak sah tayamumnya. Kemudian yang kelima, berniat dengan sapuan. Bahwa sapuan dengan tanah itu untuk dijadikan tayamum. Syarat keenam, tayamum itu dilakukan saat masuk waktu sholat fardu. Sehingga nggak sah itu tayamum, misalnya masuk zuhur jam setengah 1 misalnya. Kemudian jam 12:15 belum masuk zuhur kita sudah tayamum untuk sholat zuhur. Maka itu tidak memenuhi syarat. Jadi tetap dianggap dia tidak sah sholatnya karena tayamumnya tidak sah. Yang ketujuh, bertayamum tiap kali sholat fardu. Jadi kalau zuhur tayamum walaupun belum batal, nanti sholat asar tayamum lagi. Termasuk kalau sholat jamak. Misalnya jamak zuhur dengan asar di jamak, maka sebelum zuhur dia tayamum. Setelah zuhur dia tayamum lagi untuk sholat asar. Jadi tiap kali sholat fardu itu 1 kali tayamum. Cuma bisa dilakukan untuk sholat sunat. Jadi setelah zuhur dia sholat sunnah ba'diyah, maka tidak harus tayamum lagi. Atau kalau sholat sunnah yang lain dia tidak harus tiap rokaat atau tiap sholat itu 1 kali tayamum. Enggak begitu.
Sholat wajib aja yang tiap sholat harus ada tayamumnya. Kemudian yang kedelapan, sungguh-sungguh dalam mencari arah kiblat sebelum memulai tayamum. Jadi ini tayamum itu sudah harus clear semua, waktunya sudah masuk, kiblatnya sudah tahu arahnya. Bukan setelah tayamum masih bingung ini menghadap kemana. Jadi sudah harus jelas itu. Yang kesembilan, menyapu muka dan dua tangannya dengan 2 kali mengusap tanah. Artinya satu kali ambil tanah, ini untuk muka. Terus 1 kali ambil tanah, ini untuk tangan. Nah, gitu. Itu syarat-syaratnya. Kadang-kala sekali cetek langsung untuk muka dan tangan. Enggak. Bisa insya Allah. Ini syaratnya. Yang ke-10, menghilangkan segala najis di badan terlebih dahulu. Jadi nggak bisa setelah tayamum baru kemudian membersihin najis. Bersihin dulu semua. Baru setelah bersih semua baru tayamum. Ini 10 syarat. Nah, kita lanjut sekarang. Kalau tadi syarat-syarat itu masih di luar tayamum ya, artinya syarat itu terpenuhi itu belum dianggap tayamum kecuali rukun-rukunnya ini terpenuhi. Pertama ini memindah debu, ini tidak di sebagian kitab fikih tidak dimasukkan rukun ya. Tapi ini sudah kejadian sebelumnya ya, ini pindah dulu debunya. Nah, rukunnya yang pertama itu niat. Niat. Jadi keamun kada ada niat, kada sah tayamumnya. Yang kedua mengusap wajah dengan debu tadi. Wajahnya sebagaimana dalam pembahasan wudhu kemarin. Yakni dari batas rambut paling atas ini, tumbuh rambut sampai tulang dagu. Kemudian kiri kanannya dari ini batasan telinga ke telinga. Itu mengusap wajah. Kemudian mengusap kedua belah tangan sampai siku-siku. Sampai siku-siku. Caranya begini, nah taruhlah ada tanahnya di sini ya. Tanahnya letakkan di bekas kardus kah apa kah? Atau sapu tangan kah? Atau apa yang kertas ya? Ambil tanah atau debu, sendok kah? Sendok kah? Ratakan. Nah baru andak itu tangan, tangan andak ke sana tadi. Kemudian diusapkan ke wajah sambil berniat. Niat ya, kalau dalam hati sengaja bertayamum untuk membolehkan sholat duhur atau sholat asar. Nah, usap kali. Yang bekas debu ini kalau jatuh itu sudah nggak bisa dipakai. Itu yang kalau air namanya mustakmal itu begitu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Setelah itu ambil lagi ke tadi ya, tempat tadi nih ya. Ambil lagi, tempelkan. Yang tangan kanan dulu diusap. Nah, letakkan di ini, geser sampai ke siku, balik. Nah, telapak tangan di sini kada usah lagi. Telapak tangan ini debunya nanti untuk tangan sebelah kiri. Baru tangan sebelah kiri. Ini nggak usah jangan dilepas ini, nempel terus, nempel. Kemudian nah ke sini selesai sudah tayamum begitu. Udah nggak usah pakai basuh kepala, nggak ada. Cuma 2 tadi, muka dan tangan. Jadi jangan terlepas ininya. Waktu nempelkan ke anggota, tempelkan sampai merata. Ambil lagi, tempelkan, jangan terlepas.
Nah, sampai merata, ininya nggak ada usah diusap lagi. Ya, ini yang debu di sini untuk ke sini. Jadi cukup dengan 2 kali tepukan tangan ke debu untuk tayamum. Nah, tayamum untuk mandi junub sama. Jadi mandi junub itu kalau mandi kan seluruh tubuh ya. Tapi kalau tayamum tidak seluruh tubuh, waduh saya debu jadi kotor semua, enggak. Sama tayamumnya tetap wajah dan tangan. Kok begitu? Ya begitu aturannya. Enggak usah dipikirkan logikanya karena ini semata-mata ta'abbudi. Ya, hukum yang memang semata-mata untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Allah nyuruhnya begitu, ya begitu. Nah, rukun kelima itu tertib antara 2 usapan. Artinya muka dulu baru tangan. Itu tentang rukun-rukunnya. Kira-kira bisa coba dipraktekkan di situ. Anggap di bukunya itu ada debunya. Coba saya mau lihat. Silakan. Pertama coba. Nah, semuanya kelihatan ya dari sini, kelihatan ya. Coba semuanya. Ambil tangannya letakkan di depan ya. Nah, terus usap ke wajah. Itu kopiahnya dilepas kalau. Nah, sampai sini nah. Ya, coba muka sambil pasang niat itu niat. Jadi kalau pakai bahasa Arab bisa nawaitu tayammuma listibahati shalah. Begitu. Sampai telinga ya. Ininya. Nah, sampai jangan dilepas ininya, digeser nah. Sampai habis muka. Jangan di sini dilepas, itu sudah nanti mustakmal nanti. Bisa ya? Itu nanti dalam kondisi tertentu kalau sudah tua, uzur, sakit dan sebagainya nggak bisa berwudu, terpakai sekali ini tayamum ini. Setelah itu tangan coba, tangan letakkan lagi kanan, tangan kanan. Nah, dari sini bisa, nah diusap. Jadi kalau ada bajunya dilinting ya supaya nggak kena baju, kena ininya. Nah, sampai ke sini. Kada usah nepuk lagi. Yang ada di sini debunya, nah ke sini sampai ke sini. Seperti itu. Mudah-mudahan jelas. Nah, yang membatalkan tayamum kita lanjutkan. Yang pertama, semua yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum. Ya, kentut kah, keluar cacing kremi kah misalnya. BAB, BAK itu batal juga tayamumnya. Yang kedua, murtad, keluar dari Islam. Yang ketiga, ragu-ragu kalau ada air. Ini kalau tayamumnya itu sebabnya alasan pertama yakni nggak ada air. Mencari air nggak dapat, akhirnya tayamum. Nah, pas setelah tayamum dia berpikir, oh di sana kemungkinan ada air. Maka batal wudunya. Batal tayamumnya. Jadi kalau alasannya karena sakit, maka nggak batal dengan sebab ketiga ini. Nah, itu tentang yang membatalkan. Terus yang perlu diperhatikan, tayamum itu harus betul-betul dengan debu dari tanah. Ini kalau di mazhab Syafi'i. Sehingga tidak sah kalau tayamum itu di dinding ya. Kadang ada di dinding apa gitu tayamum. Kecuali dindingnya dikasih tanah dulu. Karena di dinding itu ya belum tentu ada debunya.
atau di udara ini kan ada debu mikroskopik, debu yang nggak kelihatan, nggak bisa begitu, betul-betul dari tanah. Di dinding itu belum tentu juga debu dari tanah, bisa tadi dari kasur kah, kasur yang sudah jabuk ya. Kemudian ke dinding ada debunya bekas kapuk itu. Sehingga itu menurut mazhab Syafi'i tidak sah dijadikan untuk tayamum. Nah, di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Imam An-Nawawi katakan fa madhhabuna annahu la yasihhu tayammumu illa biturab. Madhab kami yakni madhab Syafi'i bahwasanya tidak sah tayamum itu kecuali dengan tanah. Hadza huwal ma'ruf fil madhab. Inilah yang dikenal di dalam madhab Syafi'i. Kemudian memang ada riwayat ya, ada hikayat wa haka ar-Rafi'i an Abi Abdullah Al-Hannati. Imam Ar-Rafi'i ini orang ulama mazhab Syafi'i juga itu menceritakan dari Abu Abdullah Al-Hannati. Ya. Yang isi cerita dari Ar-Rafi'i adalah annahu haka fi jawazit tayammum, bahwasanya beliau menceritakan bolehnya tayamum bil zarirah, dengan parfum. Jadi memang ada sebagian kaul membolehkan pakai taruh kita bedak lah. Wan nurah, nurah itu debu dari kapur. Jadi kalau nulis pakai kapur ada debunya, debunya boleh untuk tayamum. Sebagian ulama membolehkan itu. Wazirnih, zirnih ini arsenik. Tapi ini beracun ya kalau arsenik ini. Tapi untuk tayamum sebagian ulama membolehkan. Wal ahjaril madquqah, batu yang dilembutkan, ya, pasir. Wal qawaril al mashuqah, ya, pecahan kaca yang halus. Dan wa asbahiha, dan yang semisal itu. Tetapi ini kata beliau adalah gharib, asing, dhaif, lemah, syadz, aneh, mardud, dan ditolak. Jadi sekedar tahu saja, yang kuat dalam mazhab Syafi'i itu memang harus dengan debu dari tanah. Sementara ada kaul dalam mazhab Syafi'i boleh pakai debu kapur, pakai bedak atau pakai yang lain, itu pendapat yang syadz, lemah, aneh, dan harusnya ditolak. Karena dalam Al-Quran sendiri kan harus dengan so'id. Nah, sementara kalau Abu Hanifah dan Malik membolehkan dengan setiap bagian dari bumi, ya, bikulli ajza'il ard, hatta bisohrotin maghsulah, ya, bahkan dengan batu pun boleh. Tayamumnya pokoknya ada batu lah. Itu kalau mazhab Abu Hanifah dan Malik. Tetapi kalau mau lebih hati-hati ngikuti mazhab Syafi'i saja, karena lebih menenteramkan. Keluar dari ikhtilaf itu afdal. Bagaimana kalau ternyata tidak dapat air dan tidak ada lagi debu? Ini di dalam kitab Al-Iqna dinyatakan orang yang kehilangan dua alat bersuci, yakni air dan tanah. Contohnya dia di penjara. Di penjaranya itu nggak ada di situ air, nggak ada juga debu. Maka dia hendaklah ya ayyusalliyal fardha lihurmatil wakti. Hendaklah dia tetap sholat. Walaupun tadi nggak ada tayamum, nggak ada wudu, nggak ada alatnya. Tapi tetap sholat sekedar untuk menghormati waktu. Ya. Wa yu'idu idza wajada ahadahuma. Dan nanti dia ulangi lagi sholatnya ketika mendapati air atau tanah untuk tayamum tadi.
Ini kondisi darurat. Tapi sholat tetap dilaksanakan. Sehingga ketika ternyata setelah itu mati, ya insya Allah itu sudah jadi uzur dari hadapan Allah. Yang penting sudah sholat, walaupun syaratnya tak terpenuhi, yakni bersuci tadi. Makanya ketika umur masih panjang, ulangi itu, ulangi. Ini di mazhab Syafi'i begitu.